Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi Tuhan. Hari ini perayaan Pentakosta. Roh Kudus turun atas gereja. Janji Tuhan tentang roh penghibur benar-benar nyata. Tuhan tak pernah mengingkari janjinya. Gereja perdana memberi bukti sebelum Roh Kudus tercurah. Para murid tidak mengerti isi kitab suci. Tiap-tiap hari mereka selalu takut, cemas dan gelisah setengah mati. Namun begitu curahan Roh Kudus dialami, mereka berhati gagah berani. Mereka pergi mewartakan Allah dengan berapi-api. Roh Kudus telah mengubah hati yang pengecut menjadi pemberani. Oleh karena itu, kalau Roh Kudus seperti ini, siapakah sebenarnya Roh Kudus itu? Saya mengklasifikasinya berdasarkan sifatnya dalam 3 kategori berikut. Yang pertama, Roh Kudus itu adalah provokator ilahi. Peristiwa turunnya Roh Kudus atas para rasul sungguh-sungguh mencengangkan. Kehadirannya seperti bunyi tiupan angin keras, wujudnya dalam lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran. Semua orang yang dihinggapinya lantas berkata-kata dalam bahasa kasih. Kisah perbuatan ajaib Tuhan kemudian menjadi tutur kata yang keluar tiada henti dari mulut mereka. Roh Kudus menyalakan hati menjadi terbuka, keraguan menjadi sirna, ketakutan tidak ada. Hidup mereka terselubung, kemudian sekarang berubah menjadi pewarta. Kenyataan ini memberi bukti nyata hidup akan beda manakala Roh Kudus mulai turun, hinggap dan bekerja. Walau tak kasat mata, tapi daya kekuatannya sungguh luar biasa. Roh Kudus adalah sang provokator ilahi. Campur tangannya menjadikan segala daya itu tidak sia-sia. Dari sini kita belajar tentang hidup. Bahwa hanya oleh provokasi Roh Kudus hidup menjadi indah dan bermakna. Anak-anak calon penentu gereja masa depan mesti dilatih untuk berdoa dan mengenal Bapa supaya hatinya bisa dikuasai Roh Kudus. Mereka yang sudah ikut aktif berperan dalam gereja mesti belajar semakin membuka hati sehingga kosong dan akhirnya kehendak Allah terjadi, Roh Kudus bekerja. Semua yang telah menjadi anggota gereja mesti semakin antusias untuk mengalami Allah dalam hidup supaya kemudian Roh Kudus itu menembus hati kita. Teresa dari Kalkuta berucap demikian. Mungkin aku hanya tidur 3 jam dalam sehari. Selebihnya adalah doa dan sebagian kecil adalah karya. Tidurmu berapa jam? Lebih dari 9 jam. Doamu berapa jam? Kurang 5 menit. Kita belajar di sini. Untuk membuat Roh Kudus itu menembus hati, mesti disiapkan. Cara menyiapkannya adalah punya waktu untuk berdoa. Keluarga-keluarga Katolik, berapa menit kalian berdoa bersama dalam keluarga? Ada? Masing-masing pulang kerja sendiri-sendiri. Bapaknya berangkat pagi-pagi buta, pulang semua sudah tidur. Anaknya juga begitu, meski di rumah semua serba HP. Dan seterusnya. Kemudian daya kekuatan Roh Kudus itu enggak akan menembus karena tidak memiliki persiapan yang cukup. Hari ini kita semua diajak untuk kembali supaya Roh Kudus itu memprovokasi hati kita. Dan untuk itu maka mesti disiapkan dengan baik. Karena kita belajar dari Teresa Kalkuta tadi, tidak heran
Meski tubuhnya sudah bungkuk dan renta, ia mampu menelusuri setiap hati yang terluka dari seluruh dunia. Roh Kudus menjadi jiwa yang menyempurnakan kelemahannya. Tolak ukur manusiawi menjadi gugur saat roh ilahi berkarya pada diri seseorang. Yang kedua, Roh Kudus sang penolong sejati. Mari kita mencoba melihat lingkungan sekitar kita. Menengok sejenak masyarakat dunia kita. Di zaman ini mungkin kita menjadi orang-orang yang pesimis. Di mana-mana ada iri hati, dengki, dan pemecah belah. Angka perceraian untuk DKI saja sudah menunjukkan angka yang fantastis. Lebih dari 10.000 pasang tahun 2022 menyatakan untuk pisah. Angka kemiskinan juga sangat luar biasa. Belum lagi angka-angka yang lain. Misalnya juga angka transgender yang transmen, artinya laki-laki jadi perempuan yang tak terjamah oleh gereja, itu ada 4.000 di DKI. Saya baru mengenal 40, jadi bisa dibayangkan betapa luar biasanya soal-soal di depan kita. Banyak orang menjadi serakah, kekacauan, pembunuhan, dan bahkan sekarang ini mutilasi ada di mana-mana. Banyak orang sungguh-sungguh mengalami hidupnya hanya mementingkan diri sendiri, mencari kepuasan diri, hidup bersama dengan dalam damai, saling menghormati dan mencintai, seakan cuma angan-angan belaka. Nyatanya juga orang-orang Katolik menjadi penyebab prahara kebusukan dunia. Justru dalam realita yang tidak ideal ini, rupanya Allah sedang mengundang kita, gerejanya. Gereja diminta untuk menghamparkan diri agar dibimbing dan ditolong oleh Roh Kudus. Kehadiran gereja masa kini menjadi tanda Allah hadir. Ketika Roh Kudus sungguh-sungguh berkarya ada di dalam diri orang-orang Katolik. Untuk itu gereja, kita semua mesti berani melepaskan diri, mengosongkan diri, merendahkan diri, dan membiarkan Roh Kudus Allah ini menembus hati dan mengisinya dengan kekuatan ilahi. Sehingga kita yang digerakkan oleh Roh Kudus itu juga bisa menjadi penolong di tengah kehidupan yang serba rumit ini. Aneka keahlian dan keterampilan dalam membangun gereja memang diperlukan. Namun kita juga mesti sadar kehancuran gereja juga karena orang-orang pintar dan ahli. Roh Kuduslah yang akan menolong yang ahli dan terampil menjadi generasi gereja yang punya hati bagi sesama secara hakiki. Yang ketiga, Roh Kudus sang pemberdaya yang berbahaya. John Kangus, Prior Jenderal Odo Carmel, pernah mengatakan demikian. Roh Kudus itu pribadi yang sangat berbahaya. Sebab Roh Kudus itu mengubah segala sesuatu. Mengubah hati kita, mengubah pikiran kita, mengubah hidup kita. Roh Kudus itu seperti angin taufan yang menghancurkan segala-galanya. Pertanyaannya adalah, apakah gereja siap untuk diubah? Hari ini Anda misa Roh Kudus. Apakah Anda juga berani untuk diubah? Berani enggak ini? Hanya satu orang aja. Ini ada berapa tuh nih? 800 ya. 800 yang bunyi seorang aja. Ya memang MKK itu kalau berani diam, kalau enggak berani enggak, langsung mungkin di pertanyaannya dibalik ya. Anda enggak berani kan? Pertanyaannya harus dinegasikan supaya Anda itu jelas. Kalau ditantang yang positif kayaknya kok harus dinegasikan lah, dijelek-jelekan lah baru gitu ya.
Nah, acap kali kita ini mengharapkan Roh Kudus datang untuk memberi kekuatan baru kepada gereja. Namun kita masih bertahan dengan pola hidup kita sendiri yang nyaman dan aman. Tak jarang terjadi terhadap perubahan-perubahan baru. Karena Roh Kudus itu mengubah. Tetapi perubahan-perubahan baru yang kita temukan, malah kita mudah terkejut, gampang tersinggung, merasa dikurangi atau tidak dihargai peran-peran kita. Sesama tatip aja bisa bertengkar gitu ya. Sesama kaleng itu juga begitu. Kalau sudah merasa DPH itu gayanya lebih dari apapun gitu ya. Seakan-akan itu ada tingkatan-tingkatan gitu ya. Kayak ada surga bawah, surga atas, surga tinggi gitu ya. Jadi kalau yang kaleng itu yang bagian surga bawah lah. DPH itu surga tinggi. Padahal enggak juga kan. Promonya di belakang gitu ya. Nah, sekarang saya mau katakan kepada Anda semua. Coba mari kita lihat kondisi hidup kita gereja MKK. Berapa umatnya di sini, Anda yang tahu? Berapa? Umatnya di MKK ini loh, paroki ini bukan yang hadir di sini. Paroki berapa? 13.000. Bayangkan itu, 13.000 manusia yang kalau itu digerakkan Roh Kudus, Jakarta itu sudah goyang. Tapi coba rasakan sekarang, Jakarta goyang enggak? Enggak. MKK-nya itu diem-diem aja, bagaimana Jakarta bisa goyang? 13.000 orang yang harusnya mengubah Jakarta, tetap enggak ada perubahan. Kolektanya kan luar biasa ya. Jadi kolektor 1 kali misa itu setahun untuk di tempat saya. 1 kali misa berapa ya kira-kira ya. Kalau setahun di tempat saya itu setahun ya. Itu 88 juta. Setahun semua kolektor dikumpul itu segitu. Di sini kan bisa 1 kali misa. Jadi kalau lebih dari itu berarti 2 tahun kalau misalnya kolektornya itu 200. Bayangkan itu. Bayangkan betapa luar biasanya MKK. Saya membuat kor aja itu butuh 5 tahun bisa dapat kor itu. Di sini kornya macam-macam itu. Sampai nyanyiannya nggak jelas juga kadang-kadang. Karena begitu bersaing kiri kanan akhirnya nyanyiannya nggak jelas, nggak sesuai liturgis juga ya. Kadang-kadang yang desa lebih liturgis daripada kota ya. Ya itu kecuali yang Teresia loh ya. Gitu. Ini cukup bagus meskipun suaranya kurang gitu ya. Ya itu coba bayangkan ini bahwa di tempat Anda, di gereja Anda, di paroki kita ini adalah sesuatu yang luar biasa ada. Orang pintar-pintar juga ada, IT-nya canggih-canggih, tetapi lihatlah websitenya itu aja toh. Orang canggihnya kemana ini MKK? Roh Kudusnya diapain ini? Enggak usah ngomong banyak-banyak lah, saya ngomong begini aja. Bung Karno pernah mengatakan begini. Beri aku 10 orang saja yang muda, yang punya semangat membaca. Saya akan menggetarkan dunia. Bukan kamu kasih 1.000 orang yang tidak bisa apa-apa. Jadi kalau itu kemudian dikatakan di dalam MKK ini, ayo 13.000 umat MKK, getarkan dunia ini. Jangan hanya diam saja ketika fakta-fakta di lapangan sungguh-sungguh membuat hati kita terluka. Oleh karena itu hari ini siapkan hati Anda, bukalah hati Anda, biarkan Roh Kudus itu membakar hati Anda. Katakan di dalam hati Anda, ya Roh Kudus, bernafaslah dalam hidupku, baruilah gerejaku, dan buatlah menjadi baru, sehingga banyak orang melihat dan merasakan bahwa Engkau adalah Allah yang sungguh mencintai hidup ini. Bukan Allah yang makin lama makin mati. Semoga dengan ini Anda semua menjadi sama seperti Roh Kudus, menjadi orang-orang yang berbahaya. Saya berharap umat MKK mulai hari ini
menjadi orang yang berbahaya. Kalau tidak, berarti Anda mengabaikan Roh Kudus. Tuhan memberkati.